takut soalnya ini kalau misalkan ini nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang kebetulan dari awal masalah tuh, dari uang hilang, mobil mogok, ada yang ketabrak, terus rentetan iya, ya. iya di perjalanan yang sama itu, jadi ini nggak ada yang kebetulan gitu. Tapi karena enak lihat anak-anak, ya udahlah. Dan di belakang tenda kita tuh semak-semak. Halo, selamat malam guys. Sekarang ini kita bakal nerusin ke cerita yang part 2 dari yang kemarin nih, Mamang Ikil. Kemarin belum habis ya? Kemarin belum di Gunung Putri ya. Di Gunung Putri. Langsung aja. Kemarin tuh sampai mana ya? Sampai tenda. Pintu tenda tuh kan dol. Jadi yang belakang tuh yang deket apa kayak semak-semak itu dol. Yang depan tuh enggak dol. Jadi kita meminimalisir banyak alat yang hilang. Jadi kita dibalik nih. Jadi yang depan tuh yang enggak dol. Jadi yang depan tuh yang slidingnya bisa dipakai, yang belakang enggak. Nah, ketika panas tuh, udara tuh panas di dalam tenda. Di dalam Tenda tuh panas, nggak tahu kenapa panas, mungkin karena di dalam tenda tuh karena ada banyakan kan, kita sama 15 orang. Iya, 15 orang. 15 orang, jadi karena suhu manusia juga kan, hawa manusia jadi panas. Dalam tenda banyakan jadi pengap gitu. Teman saya inisiatif buka tenda. Yang di belakang yang di belakang yang do itu kan, jadi ditarik ke atas, otomatis kelihatan tuh si semak-semak rumput-rumput hilang yang tinggi-tinggi itu. Dan saya ngerasa pada saat itu tuh nggak ada angin tuh, itu tuh nggak ada angin, dan entah kenapa ada satu daun alang-alang itu yang goyang sendiri, berputar-putar gitu di depan pintu tenda tuh. Itu lumayan agak tinggi, ilang-ilang itu agak tinggi, daun ilalang ya. Ini aja daun ilang ya. Kalau salah di komen di bawah guys, apa namanya itu? Badotan lagi. Badotan. Buat itu para badak. Ya buat ternak lah ya. Buat ternak sapi kan emang di bawah ada sapi-sapi juga kan. Jadi warga sana tuh di ngaritnya tuh di sana. Nah, mungkin karena di situ belum diarit juga, karena itu pas di bawah tugu puncak Gunung Putri. Itu nggak ada angin sampai muter-muter. Dikira saya sendiri yang nyadar gitu, dan ternyata satu tenda semua tuh merhatiin itu semua. Karena mungkin dari awal kita udah ketakutan, ketakutan sama hal-hal yang dari awal kita berangkat sampai ini. Jadi karena udah takut, gak mau cerita pun takut, jadi anak-anak tuh udah pada diem, udahlah gitu. Mungkin udah salah banyak gitu jadi udahlah gitu, naon deui sih ya gitu. Sempet sih dalam hati bilang, ya Allah naon deui sih. Amun kalau misalkan emang kita punya salah ya udahlah gitu, maksudnya gak usah gini juga gitu. Istilah gak usah gini juga gitu, ya tahu kita salah gitu, mungkin datang dengan minta maaf dalam hati masing-masing, berdoa dalam hati gitu. Yang tadinya mau tidur gak jadi gitu tuh, karena habis minum kan, kalau nggak salah habis minum udah tidur gak jadi. Dan kita anak-anak tuh pada bangun semuanya, dan kita happy lah, kita gitaran. Jam berapa bro? Sekitar jam 11-an, jam 11 lah. Jam 11? Mau jam 11 lewat kalau nggak salah. Jam 11-an. Kita inisiatif tuh mau bikin api unggun ya, mau bikin api unggun. Dan kebenaran kayu bakar yang kita beli di bawah base camp tuh udah habis. Bingung kan? Kita coba cari cari ranting yang bisa dibakar lah, takutnya kita kedinginan. Mungkin karena awalnya nggak niat mau begadang sampai nggak mau langsung tidur lah gitu, karena kan udah pada capek karena jalan dari bawah itu juga ya. Jadi udah mau tidur, tapi karena nggak bisa tidur, kita inisiatif buat bikin bikin api unggun. Tapi ternyata kayu bakarnya tuh habis gitu, jadi anak-anak jadi sugesti, jadi nggak bisa tidur ya gara-gara. Ya karena sugesti, karena kejadian yang beruntun itu. Jadi masalah, jadi tekan-tekan gitu, ketika jadi pikiran, malah jadi nggak bisa tidur juga. Nah di situ lah anak-anak udah mau bakar, ternyata kayu bakarnya habis, nyari ranting, dan ranting pun gak kecari.
bukan nggak dapat sih Karena basah kali. karena takut karena di pos itu nggak ada hujan juga sih. Nggak hujan, jadi nggak hujan kan. Maksudnya jadi nggak hujan, jadi kan nyari kayu bakar, kayak hanya nyari ranting gitu lah. Dan bukannya nggak mau nyari sih sebenarnya mah, kita jadi ini tenda kita. Bentar Bang. Gak usah di stop dah. Kering aling potongnya. Itulah tutupnya gandeng pisan sih. Tutup. Tapi dan dari Tutup. Digulung kayak gitu potong. Lanjut Bang. Sebenarnya kita tuh bukan nggak mau nge-explore nyari ranting gitu. Mungkin karena sugesti juga ketakutan gitu kan. Karena takut juga jadi padahal ini tenda, kita nyari beberangkah dari tenda Ada gitu sebenarnya. sebenarnya ada gitu, cuman kita nggak mau nyari depan tenda pun juga sebenarnya ada gitu karena takut itu loh. Karena takut jadi nggak ada, di sini nggak ada, nyari ke sini pun nggak ada, padahal kita nyari cuma beberapa lengkap dari tenda kita gitu. Berapa meter lah. Berapa meter. Dan itu saya nggak nyari, nggak ikut nyari. Nah, setelah beberapa menit dari anak-anak yang nyari, kita cuma gitaran doang, ngobrol-ngobrol santai. Tapi masih dalam keadaan ketakutan juga gitu kan. Sebenarnya dalam keadaan ketakutan, cuman anak-anak tuh di sana nyoba buat ngibur sendiri dan nggak takut lah gitu. Kayak udahlah, mungkin ya ini cukup sugesti gitu kan. Soalnya nggak ada yang berani ngomong gitu. Apa yang saya rasain di saat itu anak-anak juga nggak ada yang ngomong gitu. Jadi saya nggak tahu perasaan mereka. Pura-pura biasa aja gitu. Belum tahu juga gitu. Dan beberapa menit dari anak-anak nyari kayu bakar, saya keluar tenda terus bilang saya minta teman 2 gitu buat minta antar, udah bilang cari kayu bakar ke bawah. Niatnya mau ke bawah. Niatnya sebenarnya mau beli ke base camp, tapi di perjalanan tuh ada 2 tenda di trek yang agak enggak landai sih, agak turun sedikit. Agak turunan. Nah, itu ada 2 tenda, lampu tenda tuh udah mati. Mungkin udah pada tidur. Dan setahu saya tuh cewek, 2 tenda itu huti semua, cewek-cewek semua. Ukti. 2 tenda tuh cewek semua dan udah pada tidur. Sebelumnya anak-anak juga udah lihat, ini tenda cewek katanya. Udah pada tidur. Dan yang tadinya rencana niat mau beli tenda ke bawah, mau beli kayu bakar, gak jadi itu karena ada kayu bakar depan tenda cewek itu. Banyak. Kalau beli sih itu hampir 50.000 karena emang mahal kan, satu ikat tuh 25.000 kalau di sana. Kita juga sempat mikir sih, anak-anak sempat ngerasa kaduhun lah gitu, nyesel kenapa nggak bawa dari Bandung sih, deket pasar juga kan banyak gitu. Gitu jadi anak-anak adalah teman, itu kayaknya tuh daripada kita beli kan uangnya buat beli rokok, uangnya buat beli rokok gitu daripada kita harus beli. Beli rokok tuh paling dihandap di bawah. Di bawah gitu. Tapi nggak jadi beli rokoknya karena ya itu takut. Karena takut itu kan jadi nggak beli rokok. Dan saya lihat juga, wah lumayan gitu kan dua kayu bakar ya. Sebenarnya itu nggak boleh, jangan ditiru ya buat kalian yang nyoba naik gunung. Kalau nyeleneh lagi. Ya apalagi di gunung jangan sampai ngelakuin kayak gitulah gitu ya. Buat ya apapun itulah, meskipun nggak di gunung juga jangan ngelakuin hal yang saya lakuin sama teman-teman saya gitu. Mungkin karena kita habis minum mungkin ya. Jadi habis minum kedua kan udah pada tidur, mau mintanya. Iya gitu. Ya tadinya sih sebenarnya mau minta, cuman takut udah ganggu gitu kan. Mau dibangunin malu gitu, nggak enak juga pada cewek gitu kan. Takut dari mana jauh-jauh gitu ya, takut istirahatnya keganggu, jadi udahlah bawa gitu. Ya, akhirnya dibawa itu. Satu ikat. Dua ikat itu. Saya pikir ya udah pada tidur gitu, nggak mungkin juga mereka niat gitu bangun tidur bikin kayu bakar, malas juga gitu, apalagi cewek-cewek gitu kan. Kita bawa dengan perlahan-lahan dengan trik-trik maling gitu yang suka saya lihat di film James Bond tuh sering gitu-gitu. Dia ambil lah dua ikat kayu bakar itu dan dibawa sama teman saya. Bertiga kan ya? Bertiga. Saya itu pegang headlamp, jadi bawa headlamp itu satu. Bertiga, yang satu orang teman saya bawa kayu bakar, suruh duluan. Takutnya kelihatan, takutnya ada yang lihat gitu kan, jadi suruh duluan aja, antisipasi gitu kan. Dan yang bawa kayu bakar itu duluan kan gak bawa headlamp, otomatis saya headlampnya dari belakang. Dari headlamp dari belakang takutnya sorot ke jalan lah ya. Sorot jalur, takutnya nanti mabal jalan, nanti takutnya kemana-mana gitu kan. Jadi meskipun ya emang jalurnya emang satu jalur,
cuman kita antisipasi aja gitu kan, takut karena itu kan di alam bebas gitu kan, takut takut ada ada apa-apa ya juga kesandung atau hal-hal jatuh. yang nggak mau ditambah juga apa hal-hal yang nggak mau gitu. Udah banyak hal yang kejadian Aneh-aneh aneh gitu ya. ditambah ini jadi nantinya bakal banyak masalah juga. Jadi saya sorot dari belakang ke jalan gitu kan, habis di jalan tuh saya mikir kalau misalkan dia terus disorot ke depan, nanti di belakang kan lihat dia bawa kayu bakar begini. Wah itu mungkin gitu bawa kayu bakar sambil lari-lari gitu kan. Jadi saya sambil iseng nih nyarotin ke puncak Gunung Putri itu di Tugu, puncak Tugu. Saya bilang ke teman tuh kalau melihat Tugu itu di atas kayak gitu kan. Dan saya balikin lagi ke arah teman saya yang bawa kayu bakar, dilihatin lagi. Pas yang saya sorot ke awal ke atas, yang pertama itu pikiran saya kok ada yang janggal gitu kan, ada yang aneh gitu. Saya coba cek lagi, oh Benar, daun. benar. Enggak, awal yang ke sorot kedua itu saya pikir itu daun. Sorot kedua itu oh daun kali. Sorotin lagi ke teman saya yang bawa kayu bakar. Dan yang setelah saya ke sorot yang kedua itu, di pikiran saya itu kok daun warna putih gitu. Mana mungkin warna dia gitu kan. Se kepanas-panasannya daun pasti hitam atau enggak coklat ya. Ini kok warna Daun kering putih mah. gitu. Kalau daun kering mah. Ini pas disorotin yang ketiga tuh, saya sama teman saya yang ngeh gitu bahwa itu bukan daun, disorot ke atas tuh. Kyo, kok daun kayak gitu sih? Oh daun gitu. Saya udah berpikiran jernih di sana, udah positif aja, udah saya pikiran udah agak benar. Saya nggak tahu kalau itu adalah kuntilanak, itu yang benar kuntilanak. Dan yang keempat kayaknya saya disorot, pas banget ke mukanya. Dan dari rentetan kejadian dari awal kita pergi sampai kejadian yang daun itu, mungkin buat saya nggak akan bisa sampai saya lupain setiap naik gunung. Kejadian ini yang saya nggak akan bisa lupain. Soalnya pas saya disorotin yang keempat kali itu, bagian mukanya melotot. Tapi itu tinggi gede gitu, Tinggi berapa meter gede. atau? Kalau di meter hampir 3 meteran ada. Jadi di luar ukuran manusia Ya, biasanya. biasa. Di ukuran manusia biasa. Tinggi 3 gede meter. yang kalau misalkan yang saya lihat tuh lehernya tuh hampir putus. Kayak gimana? Kayak digorok gitu, Bang? Kayak digorok. Kayak digorok kayak gini mungkin kayak mau putus. Lehernya kayak gini. Jadi kalau Jadi misalkan ke kiri gitu ke kiri, ya? ya, gitu kayak gitu. Sambil melotot. Dan teman saya bilang langsung, wah udah karena panik kan, udah anjing ini gimana ya, udah kayak gitu kan. Udah nggak bisa sembunyiin, sembunyiin, udah nggak bisa berpikir normal lagi karena apa yang saya lihat teman juga sama yang lihatnya ya gitu. Dan di sana ya saya langsung bilang istighfar terus kan. Tapi jelas mukanya. Jelas banget itu rambutnya, terus noda darah di bajunya, yang putih itu pokoknya jelas banget. Entah nggak tahu itu kuntilanak atau apakah yang saya tahu itu kok gitu sampai lehernya tuh mau putus. Ya biasanya kan umumnya kalau kuntilanak lah. Itu lehernya sampai putus dan saya nggak. Tapi sering lihat. Gimana sih? Ngeliatin juga sih. Iya jadi pasti ya itu yang bikin saya boom banget tuh. Sering lihat ya. Jadi pas di sorot keempat itu kita saling tatap-tatapan, itu makanya yang nggak sampai sekarang nggak bisa dilupain. Soalnya langsung kotak mata sama dia. Langsung ya udah nggak di sana nggak bisa ngomong sampai sekarang pun. Kalau saya nyeritain ini nih kayak sekarang nyeritain ini ya udah gitu, udah nggak bisa ngomong apa lagi. Ya mungkin kebanyakan teman saya bilang itu sugesti gitu. Ya oke, kalau saya sendiri yang lihat itu mungkin sugesti. Tapi ini kedua orang teman saya juga lihat dan sama bentuknya gitu. Apa yang saya lihat tuh teman saya juga lihat itu yang sama gitu, maksudnya. Wah udah ini jadi di rentetan kejadian ini yang boomnya tuh banget. Dan kalau di film-film kartun tuh Scooby-Doo itu si Shaggy sama si siapa yang anjing itu Scooby-Doo. yang mau lari nggak bisa. Dan itu saya kejadian di sana. Jadi ketika saya mau lari itu tuh emang udah nggak bisa, lari nggak bisa. Kayak ke freeze lah, ke kesetun ya. Jadi kayak nggak bisa lari. Dalam hati tuh astagfirullahaladzim. Teman saya juga udah istighfar, udah baca doa-doa yang bisa gitu kan. Dan tapi dalam keadaan mabuk gitu. Mungkin kalau ini menawan sih, mana ke mabuk nggak juri terus baca gitu kan, asal nggak nyambung gitu. Ya tapi bisa baca gitu, baca suratnya surat ayat kursi gitu bisa mungkin gitu. Dan teman saya tuh bisa lari. Pas teman saya bisa lari, saya juga bisa lari. Masuk tenda langsung. Cerita ke teman-teman? Enggak, teman-teman nggak cerita. Mungkin teman-teman kenapa mungkin kayak teman-teman kayak Orang nanya lah. aneh. Aneh. Kenapa gitu. Ya saya nggak berani cerita juga gitu kan.
karena ya rentetan kejadian itu yang bikin saya nggak mau cerita gitu. Jadi yaudahlah senang kewek. Jadi saya ke teman kewek ceritanya gitu. Jadi nantilah Pas ceritanya, pulang, nanti ceritanya pas di bawah. Dan setelah itu saya tidur karena Bisa tidur tapi? bisa tidur. Karena itu udah keringet dingin, udah kayak mandi keringat saya. Mandi keringat saya tidur pakai sleeping bag. Masuk sleeping bag langsung tidur. Sama teman saya yang lihat juga tidur. Tapi anak-anak yang lain Masih lanjut. masih lanjut gitar ngobrol, ada yang Apa? cerita. Tapi saya dilanjutin tidur. Terus saya dibangunin tepat pukul 5 nggak tahu setengah 6 jam setengah 6 kurangan. Katanya diajak ke atas tugu Si puncaknya. puncak Gunung Putri diajak. Ayo senang orang lihat apa sunrise. So aja kata aja Udah bosan. udah bosan udah ini Udah juga kan tahu. udah tahu 14 orang teman-teman itu pada ke atas, saya sendiri di tenda. Itu lumayan takut juga keinget kejadian yang semalam Kesuges lagi. kesuges lagi, takut di jalan nanti ada yang itu. Tapi saya tuh penasaran yang tadinya mau tidur lagi jadi nggak jadi. Karena penasaran saya keluar tenda, saya balik lagi ke tempat di mana saya nyorot si kuntilanak itu di tempat itu. Di si tanda si cewek itu berarti. Seudahnya pas dilihat tuh nggak ada apa-apa. Itu jam setengah 6 kalau nggak salah, waktu itu saya lihat setengah 6-an. Setengah 6. Udah agak terang. Udah ada terang. Dan lihat pas pagi-pagi itu emang udah nggak ada apa-apa. Nggak ada daun, nggak ada pohon, nggak ada apa gitu. Jadi ya udah fix lah itu. semalam ya udah. Dan di sana saya nggak lanjut tidur, nggak bisa tidur, langsung nyalain kayu bakar yang nyolong dari uti-uti itu. Bikin kopi lah. Langsung bikin kopi, nyiapin makan buat anak-anak, ngeluarin nesting, kompor gas. Dan setelah itu kita makan-makan, dan anak-anak tuh pada nanya, katanya di sini ada bunker Belanda gitu. Jadi bunker Belanda itu kayak bunker bunker bekas perang itu yang dibikin bawah tanah. Jadi kalau waktu itu saya nanya ke perhutaninya Gunung Putri, itu adalah tempat persembunyiannya Belanda pada zaman itu. Karena mungkin ya persembunyiannya, jadi itu ada panjang gitu Si bunker. Tapi itu sempat datang ke bunker. iya. Jadi itu anak-anak tuh dekat lumayan. Kalau dari sana, dari tempat saya ngecamp ke sana paling 15 menit ya kan. Nyampe ke sana, jalan ke sana tuh udah agak landai sih jalannya. Dan di sana pas ketika saya anak-anak nyampe sana tuh udah awalnya emang udah beda gitu, maksudnya. Iya. Kayak mungkin sebagian besar mungkin kalian yang pernah masuk ke Gua Belanda Jepang, Gua Belanda sama Gua Jepang yang ada di mana? Dago. Yang di Dago kan? Ya pasti kan ngap juga pernah masuk sana, ya. Ngap kan beda hawa gitu. Ya saya juga rasain itu. Hawanya tuh beda, ini beda juga. Kayak di gua gitu lah. Sesek sih. Yang saya rasain hari itu tuh sesek, gak bisa kayak nggak nyaman. Tapi di situ mah situs sejarahnya ya, si bunker itu. Ya, situs sejarahnya si Gunung Putri itu bunker Belanda. Itu agak ada beberapa, ada 4 kalau nggak salah berapa gitu ya si pintu masuknya tuh. Dan ada yang tempat penyimpanan senjata apa? Makanan, senjata, logistik. Ada penjara juga sih yang buat ngebunuh katanya. Jadi tempat ada eksekusi. Ya, eksekusi itu di atas itu ada sumur. Jadi mayat itu dibuangin ke sumur itu. Kata yang perhutani Gunung Putri itu, pengelola itu saya nanya, dan itu katanya jadi yang sumur yang di atas itu buang kalau udah dieksekusi mati di sana. Buangan mayat kan ya? Buang mayat di sana gitu. Dan setelah kita lihat Gunung Putri, foto-foto sebentar gitu kan, kita balik lagi karena udah bosan sih, cuma segitu doang sih, emang tempatnya nggak agak gede. Jadi balik lagi, udah bosan nih kita mau ngapain gitu. Rencana kita tuh pulang tuh mau jam 1, jam 2 mau pulang siang. Tapi itu saya kira tuh jam tuh udah nunjuk pukul 10, 9, ternyata itu baru jam 8. Jadi kita tuh bingung kita mau ngapain lagi gitu ya, bingung. Pagi ya. Dan di sana teman saya bilang, ngapain lagi nih sekarang gitu kan, udah makan juga udah gitu kan. Door prize. Terus teman saya yang satu yang semalam lihat anak yang bareng saya tuh bilang, "Dah Kyu, cerita aja yang semalam." Saya bilang kalau diceritain sekarang nanti ngerembet semua yang kejadian yang dialamin dari awal sampai semalam itu pasti ngerembet semua diceritain di sana. Tapi teman saya ngedesak boleh diceritain.
Dan akhirnya saya sendiri pun nyeritain, dan itu bener dari yang mobil mogok, terus Yang dibisikin cewek itu yang ya? dibisikin cewek, mobil mogok yang bikin cewek, terus kalau yang kalian yang nggak tahu, ada mobil mogok ada di part 1, jadi tonton dulu di part 1 nanti lanjut lagi ini gitu. Yang mobil mogok itu semuanya tuh ngerasain ada yang aneh gitu, terus yang mobil ada yang orang cewek yang ketabrak juga. Oh, itu jelas semua 15 orang tuh lihat. Ya itu lihat, dan semuanya lihat, terus yang daun gitu. Dan di sana anak-anak yang tadinya mau pulang siang jadi tuh wah bener dong pulang aja nih. Jadi kita pulang jam 10. Akhirnya langsung down jadi takut. Udahlah kita mending pulang sekarang aja kata teman-teman. Kita packing, beresin semua, ngangkut sampah, kita pulang. Dan dari atas sampai bawah kita pulang. Pokoknya sampai base camp tuh kita beres jam 9. Sebelum pulang kita ngopi dulu sebat 2 bat lah gitu sambil ngopi. Beres, terus jam 10 kita nyampe base camp tuh hampir setengah 11 kurang. Setengah 11 kurang. Kita diam dulu di warung, sebat lagi. Sebat 2 bat, yang bilangnya 1 batang tapi cuma habis 3 batang gitu kan. Sebat, kalau sebat cina. Jadi habisnya 3 batang habisnya. Ini juga saya 1 batang nggak habis-habis bareng-bareng. Rokok mafia. Bentar ya guys. Parum deh. Setengah 11 tuh sampai base camp, dan jam 11 kita turun. Jalan kaki lagi. Jalan kaki lagi sampai ke jalan raya buat naik angkot. Kita padanya bang nyewa angkot sih. Dan yang saya rasain tuh, saya kira udah beres lah gitu masalah rentetan kejadian yang aneh itu udah beres. Puncak nama si Kunti lah ya. Ya itu puncaknya si Kunti. Puncaknya itu yang Kunti yang semalam saya lihat. Kira itu udah beres. Udah beres itulah, udah. Ternyata pas kita pulang turun ke bawah tuh perjalanan hampir ada sejam. Sejam setengah lebih itu, padahal trek mudun. Kayak berat semua, kita bawa tuh berat. Dan sampai situ berat, nyampe jam berapa ya? Setengah 11 sampai jam 12-an ada sampai bawah jam 12. Udah ya nggak jauh, nggak terlalu jauh, itu kan kayak aneh kepikiran itu, kok bisa sih sampai sejam setengah perjalanan dari atas ke bawah gitu. Semua juga ngerasain berat, padahal di sana saya cuma bawa daypack doang. Anak-anak udahlah bawa daypack semua teman-teman bawa daypack, nggak ada yang bawa carrier karena emang teman-teman kan bukan orang-orang yang jauh lah. Bukan orang-orang yang suka naik gunung juga, jadi nggak punya carrier, jadi ya udah bawa yang ada aja. Jadi bawa daypack gitu kan. Dan kita nemu angkot yang jurusan Cirebon Lembang itu jam setengah 1 setengah 1 pulang nyampe Bandung dengan keadaan lemes, udah keadaan pikiran, udah wah pokoknya udah batin tuh udah kayak ya ngedown banget udah langsung kayak ke gunung mana gitu ya. Udah ke Garut lah, kayak udah gede pulang kemana gitu, padahal ini Bandung Timur ya, Bandung Timur utara makanya. Pokoknya itu Lembang lah pokoknya. ngerasa capek banget. Dan pas perjalanan pulang Lembang, kalau dari Bandung ke Lembang tuh biasanya kan macet, ini jalan gak macet tapi ngerasa kayak lemas gitu. Dan nyampe itu sejam kalau nggak salah, jam 2-an, jam 2:30 kita nyampe Bandung. Nyampe rumah masing-masing, kita ngobrol bentar sambil sebat dulu, ngobrol, ngebalikin barang-barang yang dibawa gitu kan, bawa. Setelah pulang saya nyampe rumah tuh habis mandi tiduran, dan gak bisa tidur, keinget yang si kuntilanak itu yang kelihatan si cewek itu. Dan setelah itu saya langsung sakit 1 minggu. Seminggu sakit. Untungnya nggak apa-apa mah. Ya udah sakit itu berarti apa-apa. Maksudnya sakit itu udah apa-apa. Sakit unggul ya. Iya, sakit. Terus sakit ke dokter, setelah 3 hari nanti ke dokter, tapi tetap sakit. Nah, karena punya saudara yang kebetulan bisa. Ngerti ke itulah yang hal itu sama agamanya kali. Ya. Bukan dukun kan? Bukan dukun, cuman karena bisa lah, orang bisa. Dia tuh emang tinggalnya di Garut, di Samarang. Ya, dia tinggal kebetulan lagi ke Bandung. Dan dari kejadian seminggu itu, pas seminggu tuh, dan datang, dia nanya gering apa maksudnya gitu kan, sakit apa gitu kan. Terus langsung saya jawab, ini bukan sakit karena kecapean, kata saudara saya tuh. Diceritai habis dari mana sana, camping di sana. Langsung ngomong kalau mau kemana-mana tuh permisi,
terus sopan, attitude-nya dijaga, perilaku dijaga, jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan ngucap gitu kan. Terus kalau pipis jangan di mana aja. Punten-punten lah gitu, permisi-permisi lah, bilang dulu gitu kalau mau pipis. Ya itu jadi sakit itu karena ada yang ikut, dan ternyata ada yang ikut. Kenapa bahwa ada efek berat itu karena ada yang ikut. Oh, semuanya kali ya. Kalau yang saya Yang ngerasa yang berat berat semuanya, cuman karena mungkin saya mental di sana kena, jadi saya sakit. Mungkin anak-anak ya mungkin anak dia mental kena, cuman karena lebih nggak dirasa kesakitnya, jadi gak sakit. Mungkin saya yang mereka mah nggak suges ke sana baru. mungkin saya, kalau saya kenal terlalu disuges itu karena dari rentetan kejadian itu. Ya tahu, sampai jadi, ngelihatnya si jadi Kunti itu. mental tuh udah drop banget. Dan dia kata saudara saya bilang, ya jangan nanti lagi kalau misalnya mau camping ya dari rumah tuh kita niat cuman camping, udah camping, gak usah bawa yang nggak seharusnya dibawa gitu kan. Ya, Ketika benang merahnya ya, betul itu, ya. jadi inti kesimpulan dari cerita saya itu yaitu hikmahnya jangan pernah bawa yang kayak gitu sih. Jadi udah niat bawa minuman terus udah niat anjing minum gitu ya. Jadi niat dari awal kita keluar dari rumah tuh ya udah gitu. Kita datang ke sana dengan sopan, dengan apapun itu, jangan membuang sampah sembarangan juga gitu kan. Ya itu sih dampak dari kita anak-anak yang niatnya tadinya mau hepan malah jadi nggak jadi hepan, cuman hepannya tuh agak keganggu, jadi nggak asa canggung gitu. Ngerasa canggung hepannya tuh karena nggak lepas. Jadi turun tuh bukannya press lagi, wah udah press nih, udah liburan, bukannya press malah jadi tambah pikiran gitu ya, naon sih jadi gitu jadi naon sih eta dilihat tuh gitu kan, jadi apa sih yang kemarin dilihat tuh gitu kan. Jadi beres seminggu itu udah saya kerja lagi, aktivitas seperti biasa lah ya, biasa kerja gitu. Dan itu akhir cerita dari saya yang kemarin ke Gunung Putri. Bisa disampaikan pesannya kan? Mungkin pesan buat orang-orang Bandung tah yang pengen ke Gunung Putri atau yang di luar gitu ya. Yang ya khususnya buat orang Bandung, buat teman-teman yang suka naik gunung, naik hiking atau apapun itu yang berbaur dengan alam bebas. Ya niatnya sih buat, kalau saya bukan menggurui karena saya juga masih belajar. Niat yang benar, attitude sama positif. Oh ya, PMA itu yang harus dijaga. Positif, mental, attitude itu. Ketika kita pikiran positif, mungkin kedepannya kita bakal pikiran positif terus. Terus mental kita harus kuat sih. Dari yang saya alamin tuh emang benar, ketika kita main ke gunung ataupun mental kita benar-benar diuji. Dan attitude yang terakhir, ini yang paling penting, attitude. Perilaku itu emang benar. Jadi gak ada kan kita nanam cabai langsung buahnya langsung jadi gitu kan. Apapun kelakuan kamu pasti ya tertimba imbasnya bakal jadi itu juga gitu kan. Ketika kita ngelakuin baik ya kita dapat yang baik, ketika kita apa yang ditanam gitu ya, apa yang ditanam yang di rumah kayak gitu sih. Buat yang baru juga pengen nyobain camping di daerah terdekat lah, paling di Gunung Putri juga ya, recommended ya kalau yang untuk baru. Sebenarnya emang bagus sih Gunung Putri, emang bagus. Nggak ada gunung yang nggak seram, nggak ada gunung yang nggak ada itu. Pasti semuanya ada, itu cuma balik lagi di kita gimana kita ngeporsirin bercandanya kita gitu, niatnya juga. Curiga banyak pengalaman deh Imam di yang lain, gunung yang lain ada ya? Mungkin yang lain ada gitu, soalnya saya suka juga naik gunung sih ya. Mungkin alhamdulillah sih lebih sering lah ya. Jadi sering ya, pasti setiap gunung ada kejadian yang aneh pun ada gitu. Cuman karena bukan kebiasa sih, karena ya nggak karena saya mikirnya wajar lah ini tempat mereka. Ya wajar. Saya tamu. Jadi kalau misalkan tadi bilang sering lihat, kalau lihat sih mungkin karena sugesti kecapean gitu. Gak tahu ya itu bener sosok itu atau enggak, tapi kalau misalkan ngerasain kayak suara sering itu mah udah enggak aneh. Kalau misalkan naik gunung ada suara atau apapun, ada yang manggil, itu udah sering gitu. Setelah ini masih ada lagi yang di mana nih buat next episode? Buat next episode mungkin saya mau nyeritain tentang pengalaman saya ke Ciborai. Enggak lama dari Gunung Putri. Enggak lama dari bukan, maksudnya dari hari ini gitu. Saya hampir dari kemarin nih Ciborai. 2 minggu kemarin lah kalau salah. Ciborai itu di Guntur ya? Di Garut. Gunung Garut. Jadi itu sih ya. Jadi ya itu hikmahnya yang saya dapat, ketika kita mau kemanapun kita harus tetaplah waspada. Jadi buat teman-teman juga yang mau naik gunung, kalau misalkan kalian ada yang naik gunung tapi belum pernah sama sekali yang naik gunung, ini jangan. Ataupun kalian mau misalkan cari trek gunung yang emang landai, yang emang benar-benar bisa didaki buat para pemula gitu.
Terus atau sama si senior lah ya. ya, ya itu lebih bagus lah. Cuman terkadang kan anak-anak sekarang lebih memaksakan gitu kan, lebih memilih eksistensi kan buat upload, buat apa gitu kan. Apalagi nanti tahun baru mah wah udah pasti banyak gitu kan. pada Jadi, pengen sih, camping. sebelum naik bisa lihat-lihat dulu, searching dulu lah, karena udah sekarang kan teknologi, jadi apa aja yang harus dibawa, apa aja yang harus gak boleh dibawa, jadi udah mudah lah sekarang, nggak kayak dulu. Mungkin itu sih ya. Ya mungkin itu aja segmen dari kita ya. Nama segmennya apa sih? Kumisan, Kumisan. episode kumisan ini. Episode kumisan nih man channelnya ini. Oh, Kumisan bisa menguak misteri setan. setan. Nah. Jangan lupa kan di like videonya, subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-temannya. Bantu juga kami agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.